Halo semuanya. Jadi, di sini saya akan menjelaskan apa itu proses redesign. Sebelum menjelaskannya, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Yolanda Rosa dengan NIM 200611012374 dari kelas 3B7 Manajemen. Dan ini adalah tugas UAS Manajemen Operasional. Selamat mendengarkan dan menonton teman-teman. Redesign. Secara umum, bisnis proses redesign merupakan desain ulang terhadap proses-proses dalam perusahaan untuk meningkatkan kinerja proses dengan lebih baik, melakukan analisis terhadap proses yang sedang atau telah berlangsung di dalam perusahaan. Bisnis proses re-engineering atau redesign bukanlah hal yang dapat diterapkan dengan mudah dan cepat. Tujuan dari bisnis proses redesign adalah bagaimana membuat semua proses yang ada di organisasi atau perusahaan menjadi meningkatkan kepuasan atas barang atau jasa, sehingga pelanggan akan memilih barang atau jasa perusahaan daripada perusahaan pesaing. 1. Identify the process to be improved. Tahap ini merupakan tahap untuk melakukan identifikasi mengenai proses-proses yang akan menjadi prioritas tertinggi untuk dilakukan pengembangan, termasuk proses yang mempengaruhi keunggulan kompetitif. Tahap ini juga dilakukan identifikasi kebutuhan dari setiap proses dan pengembangan rencana terkait dengan kebutuhan tersebut. 2. Structure a Process Improvement Project. Setelah dilakukan identifikasi terhadap proses prioritas yang akan dikembangkan, setiap proses yang memerlukan untuk dibuat, didesain ulang, ataupun diperbaiki, maka dilakukan identifikasi proses owner dan manajemen oversight body atau guardian team. Hal ini dimaksudkan untuk menentukan tujuan-tujuan proyek, mengidentifikasi penghalang, menentukan tim desain proyek yang akan memimpin pelaksanaan analisis proses dan blueprint. 3. Document and analyze the current process. Tahap ini melakukan desain terhadap proses yang akan berlangsung sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam tahap sebelumnya. Selain itu, tahap ini juga akan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari proses tersebut sehingga dapat diketahui mengenai area yang membutuhkan perubahan selanjutnya. 4. Design the future process. Tahap ini dilakukan desain terhadap proses yang akan berlangsung berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan kebutuhan konsumen, kekuatan dan kelemahan proses yang ada. 5. Develop process metrics or goals. Setelah dilakukan desain terhadap proses-proses, perlu dibangunnya indikator dari masing-masing proses, atau end of process indicator dan upstream indicator. Indikator tersebut berfungsi untuk memonitoring dan melakukan perbaikan proses secara berkelanjutan. 6. Develop the implementation plan. Pada tahap ini dilakukan penyusunan suatu rencana yang komprehensif untuk mengimplementasikan proses yang baru. Rencana tersebut tidak hanya memuat perubahan pada arus proses, tapi juga perubahan yang dibutuhkan dalam kebijakan, sumber daya, sistem informasi, formulir job design, skill, dan sistem pengupahan. 7.
7. Implement the plan. Tahap ini merupakan tahap implementasi dari rencana proses baru. Terima kasih untuk teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk menonton. Semoga teman-teman dapat memahami